Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang kedua ayat 13-23. Judul renungan kita pada hari ini adalah ambisi Herodes. Sikap ambisius dan penuh curiga melekat pada diri Herodes Agung, Raja Yahudi yang memerintah pada waktu kelahiran Yesus. Dia sadar bahwa orang-orang Yahudi tidak menyukainya karena dia memiliki garis keturunan Edom, Idumea, dari ayahnya. Maka dia berusaha mengambil hati rakyat dengan membangun bait Allah di Yerusalem, tetapi upaya itu tidak berhasil meluluhkan hati mereka. Dia pun membangun kuil-kuil berhala. Dalam catatan sejarah, dia melakukan berbagai kekejaman karena merasa tahtanya terancam. Tahun 29 sebelum Masehi, dia menyingkirkan Mariamne, istrinya sendiri, karena dianggap menginginkan tahtanya. Pada tahun 7 sebelum Masehi, ia juga menjatuhi kedua anaknya dari Mariamne dengan hukuman mati karena dianggap bersekongkol menentang ayahnya. Tidak heran, ketika orang-orang Majus memberitahukan Herodes tentang kelahiran seorang raja Yahudi, dia sangat gusar. Ketika siasatnya untuk memanfaatkan para Majus tidak berhasil, dia pun memerintahkan pembunuhan semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Dia ingin memastikan tidak ada ancaman bagi tataannya. Ironisnya, hanya beberapa hari sebelum kematiannya, dia menghukum mati anaknya yang lain karena dicurigai ingin menjadi raja menggantikannya. Memiliki ambisi tentulah hal yang wajar. Itu mendorong kita untuk mendapatkan atau meraih sesuatu. Namun jika tidak dikendalikan, dia akan bisa memperbudak kita, bahkan menjerumuskan kita ke dalam kehancuran. Kiranya kita terus belajar menyelaraskan setiap ambisi kita di bawah terang firman Tuhan. Hati yang dikuasai dosa hanya akan menghasilkan bala dan bencana. Hati yang diserahkan kepada Tuhan hanya akan membawa damai dan sentosa. Oke, sekarang kita mau melihat ya, pengorbanan yang harus dilakukan oleh seorang yang mengikut Tuhan dengan segenap hati. Oke, mari kita baca ayatnya Matius pasal yang kedua ayat 13-23. Ketika orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambil anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan oleh Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Lalu dia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara dirama, tangis, dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan dia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Setelah Herodes mati, nampaknya malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambil anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tapi setelah didengarnya bahwa Arkeelus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, dia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana pun dia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa dia akan disebut orang Nazaret. Oke, mari kita lihat pemeliharaan dan perintah Tuhan. Saudara, menjadi pengikut Kristus itu tidak bisa santai-santai ya. Ya contohnya kayak Yusuf ini ya. Yusuf harus bersusah-susah berangkat dari Bethlehem ke Mesir. Kalau saudara tahu, Bethlehem ke Mesir itu jarak perjalanan itu sangat jauh, 720 km. Jadi setara dengan jarak Surabaya, Jakarta. Coba disuruh berjalan kaki. Ini 6 hari nih ya. Berjalan kaki selama 6 hari ini, lumayan ini. Ya. Yusuf mau tidak mau harus menempuh perjalanan jauh. Ya loh. Karena dengan perjalanan jauh sampai ke Mesir, Mesir itu daerah yang tidak terjamah oleh Raja Herodes. Jadi dia tidak bisa semena-mena atau semau-semau gue untuk membunuh Yusuf. Nggak mungkin. Karena ada otorisasi yang berbeda. Perginya Yusuf ini juga tergesa-gesa. Setelah mendapatkan persembahan dari orang Majus, maka keluarga ini langsung ke Mesir. Saudara, kalau kita melihat ya, begitu orang Majus ini memberikan persembahan kepada Yusuf, maka Yusuf langsung disuruh ke Mesir. Dan ini kita bisa lihat bahwa persembahan yang diberikan oleh orang Majus ini
kemungkinan besar dipakai oleh Tuhan supaya digunakan oleh Yusuf untuk hidup di Mesir. Saya merasa seperti itu. Memang nggak dijelaskan berapa lama Yusuf ada di Mesir, nggak dijelaskan. Tetapi setidaknya persembahan yang diberikan oleh raja-raja Majus itu, atau orang Majus itu mencukupi kebutuhan daripada Yusuf, anaknya yaitu Yesus, dan juga Maria. Nah, dari sini kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan suruh, Tuhan itu juga pasti memelihara. Saudara, di sini kita lihat, dari cerita ini kita bisa mengetahui, memperkirakan bahwa waktu orang Majus itu datang untuk menemui Yesus, Yesus itu bukan bayi lagi, tapi setidaknya sudah menjadi anak-anak usia 2 tahun. Karena ayat 16 dikatakannya, lalu dia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Kalau misalnya Yesusnya ini masih kecil, dalam pengertian bayi, ngapain orang umur 2 tahun dihukum atau dibunuh? Kemudian ayat 16 ini bagian terakhirnya dikasih keterangan gini ya. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi menurut perhitungan daripada orang Majus, maka Sang Mesias, Sang Raja ini sudah berumur kurang lebih 2 tahun. Nah saudara, kenapa kok Herodes ini melakukan hal yang demikian? Ini raja ini memang raja yang gila ya. Gila apa? Gila kekuasaan. Saudara, Raja Herodes ini diketahui tadi kalau kita membaca renungannya, artikelnya, istrinya sendiri Maryam ini dibunuh. 2 anaknya dibunuh dan menjelang kematiannya 1 anak dibunuh lagi. Jadi seolah-olah Raja Herodes ini mengatakan pada dirinya sendiri, hanya aku yang boleh berkuasa, orang lain nggak boleh. Atau orang lain harus tunduk terhadap aku. Orang ini repot ya. Nah bagi Anda yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan Anda adalah salah satu daripada orang yang haus kekuasaan di dunia ini, bertobatlah. Karena kalau enggak, ya Anda menjadi seperti Herodes ini. Lah apa ruginya menjadi seperti Herodes? Ya Tuhan pasti tidak berkenan dengan orang seperti ini. Kalau sukacita yang terbesar adalah orang itu berjumpa secara pribadi dengan Yesus, maka dukacita yang terbesar adalah ketika orang itu di dalam kehidupannya tidak pernah bertemu dengan Yesus, dan melakukan keberdosaan ini, dan merasa damai-damai saja dengan keberdosaan yang dia lakukan. Saudara, kalau kita lihat, Yesusnya kan masih kecil, masih bayi. Herodesnya umurnya sudah tua. Kalaupun misalkan mau mengkudeta, kan pasti tunggu Yesusnya besar dulu kan. Umur 30-an. Nah, selisih 2 tahun sampai 30 kan 28 tahun. Kemungkinan besar ya Raja Herodesnya mungkin sudah meninggal. Tapi karena saking paranoidnya terhadap kekuasaan, sampai-sampai anak kecil saja dia tidak pandang bulu, mau dibunuh. Ini adalah kegilaan Raja Herodes. Dan kalau kita lihat di ayat 17-18, terdengarlah suara di Rama tangis dan ratap yang amat sedih. Jadi ini benar-benar Black Christmas ya, Natal yang sangat gelap, karena banyak anak kecil, nyawanya melayang, akibat kegilaan daripada seorang yang bernama Raja yang bernama Herodes. Saudara, dari sini kita pelajari hal penting juga ya. Ketika kebenaran itu mulai dinyatakan, selalu ada kuasa jahat yang tidak membiarkan kebenaran itu menang. Contoh ya, kalau misalkan ada orang yang ingin memberantas korupsi, tapi ada orang yang tidak suka, karena kalau korupsi itu praktiknya diberantas, maka income per bulannya orang yang kebiasaan korupsi akan berkurang. Pasti ada pro kontra, bukan? Nah, jadi dari sini kita lihat ketika seorang menegakkan kebenaran, selalu ada pihak yang tidak ingin kebenaran itu ditegakkan. Yang penting dirinya nyaman. Nah ini 2 golongan ini bertentangan. Nah kita lihat penyertaan Tuhan di tengah ancamannya. Tuhan memang benar-benar menepati janjinya. Setelah Herodes mati, maka malaikat Tuhan kembali lagi menjumpai Yusuf di dalam mimpi. Bangun, ambil anak itu serta ibunya, berangkat ke tanah Israel. Karena raja yang hendak membunuh anak itu sudah mati, jadi aman. Berarti Yusuf itu menempuh 720 km lagi menuju Bethlehem. Artinya perjalanan 6 hari lagi. Ini suatu perjalanan yang sangat berat, tapi saya pastikan gimana ya, jalan kaki 720 km nih
rasanya gimana gitu. Tapi yang hebat di sini adalah tidak dicatat Yusuf itu ngomel atau menggerutu karena harus menempuh another 720 kilometers again. Sekali lagi kita melihat kesigapan Yusuf dalam menaati perintah Tuhan. Jadi sejak Yusuf ini mengalami keraguan-raguan, ketika mau menerima Maria kok hamil apa gitu. Setelah dia itu mengalami perjumpaan dengan malaikat dan malaikat menjelaskan segala sesuatunya. Kita lihat semangat Yusuf dalam melayani Tuhan itu sangat-sangat hebat. Responnya cepat. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kecepatan kita dalam mencerna atau merespon firman Tuhan itu juga penting, harus cepat. Nah, melihat daripada teks ini, mungkin ada orang berpikir gini ya. Orang yang sok ngomel atau sok mengatur Tuhan itu mungkin akan berkata, mengapa Tuhan tidak bunuh saja sih Raja Herodes? Sehingga Yusuf itu tidak usah ke Mesir, kan lebih praktis. Tidak usah menempuh 720 km kali 2. Benar nggak? Kan seperti itu. Saudara, kalau misalkan Tuhan itu langsung shortcut saja, Yusuf tidak akan pernah belajar untuk rasanya hidup bergantung dengan Tuhan. Ketika Yusuf mengalami harus pindah ke Mesir, di Mesir kan butuh biaya. Dan saat itu, sejak 1 atau 2 hari sebelum peristiwa Yusufnya kembali pergi ke Mesir, Yusuf dan satu keluarga menerima persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan itu bisa dijual. Nah, kalau peristiwa ini dihilangkan, maka Yusuf tidak merasakan bagaimana Tuhan itu menjaga dengan setia kehidupannya. Ada proses yang Yusuf harus lalui dan keluarganya. Sehingga Yusuf bisa memahami penyertaan Tuhan di tengah ancaman. Nah, setelah Yusuf sampai ya di Bethlehem, terus dengar Arkeulus anak Raja Herodes ganti. Waduh, menggantikan maksudnya. Maka Yusuf disuruh pergi ke Israel Utara, di Galilea, di mana ada kota-kota yang tidak asing lagi bagi kita seperti Nazaret, Kana, Kapernaum, dan Bethlehem itu Israel Selatan dekat Yerusalem. Jadi ancaman ini tetap terjadi lagi ya, sekalipun sudah pulang ke tanah Israel ya. Bolak-balik, ini benar ya, mengikut Tuhan, mau menjalani nasihat Tuhan, tapi jalannya kok susah banget gitu. Kalau orang yang suka ngomel dan sok ngatur Tuhan, pasti berkata, daripada demikian ya, mendingan tetap di Mesir, kan lebih aman. Daripada di Bethlehem, tapi ketemu dengan Arkeolus, terus disuruh pergi ke Nazaret. Nah, mungkin orang yang suka ngomel dan mengatur Tuhan ini tidak mengerti bahwa ada nubuatan yang harus digenapi. Ayat 23 dikatakan ini, setibanya di sana pun ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi apa? Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa dia akan disebut sebagai orang Nazaret. Saudara, Yesus itu tumbuh besar melayani Tuhan. Itu sebagian besar di Israel Utara. Mujizat pertama di kota Kana, Israel Utara. Peristiwa meredakan angin ribut di Danau Genesaret atau Tiberias atau Sea of Galilee. Itu ada di mana? Di Israel Utara. Yesus mengusir roh jahat di Gerasa dan Gadara. Itu berada di mana? Berada di Israel Utara. Yesus berada di Kapernaum menyembuhkan ibu mertua Petrus. Itu ada di mana kota Kapernaum? Ada di Israel Utara. Jadi memang banyak pelayanan Yesus yang dilakukan di Israel Utara. Sehingga tidak heran kalau orang menyebutnya Jesus of Nazareth. Yesus orang Nazaret. Saudara, marilah dari sini kita lihat bagaimana Tuhan itu begitu menyertai hidupan orang yang percaya. Memang Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mulus, jalan yang rata. Sama sekali, tidak pernah menjanjikan seperti itu. Tetapi Tuhan menjanjikan satu hal, apa itu? Mengikut Tuhan, gadamu dan tokatmu, itulah yang menyertai aku. Sesuai dengan Mazmur 23. Artinya, Tuhan itu akan menjaga sekalipun engkau melewati lembah kekelaman dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.